Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jalan. Oh, jalan. Pertama sekali marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka takziah ke rumah salah seorang orang tua kita, bapak kita, tetangga kita. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan umat, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengumat manusia dari alam jahiliyah, alam yang tidak berakidah berakhlak Islam, kepada alam yang berakidah dan berakhlak Islam. Baiklah para jemaah takziah yang kami hormati, adapun rangkaian acara kita pada hari ini, pada malam hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung oleh protokol. Selanjutnya nanti bacaan ayat suci Al-Quran oleh salah seorang dari keluarga atau mungkin salah seorang jemaah takziah. Selanjutnya yang ketiga penyampaian ceramah takziah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Henry SPDI. Ada nyoba cek? Assalamualaikum. Ya, dia sudah berada di hadapan kita bersama. Selanjutnya acara ketiga, ayat keempat, kata sambutan dari Bapak RW yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris, dan sekaligus nanti penyerahan santunan dari RW 04. Sebagai acara terakhir nanti juga sebelumnya juga ada sepatah kata dari Ahlul Bait, dan yang terakhir nanti kita tutup acara takziah kita dengan doa. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita persilakan kepada salah seorang keluarga untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Saudari Erni Johan. Yakni kepada saudari Erni Johan. Kepada Ibu dipersilakan. Ikut terakhir ceramah baca doa setiap Ustaz. Itu aja doa. Enggak, langsung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un
ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas bacaan Al-Quran yang sudah dibacakan tadi. Mudah-mudahan menambah keimanan kita dan juga menjadi amal baik bagi yang membaca dan juga yang mendengarkan. Baik, selanjutnya kita masuk pada acara yang ketiga, yakni ceramah takziah yang akan disampaikan oleh Ustaz Hendri SPD. Kepada Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah membimbing kita dengan iradahnya sehingga kita diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan dan kesempatan seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Kita hadir bertakziah ke rumah salah seorang saudara kita yang beberapa hari lalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitunya ditimpakan berupa musibah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, seperti yang dibacakan tadi oleh salah seorang keluarga yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Karena itu semua adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita selaku hambanya, walau bagaimanapun cobaan, ujian, kita selaku hamba Allah yang namanya bersyukur itu adalah suatu kewajiban. Jadi wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa kita perlu berselawat kepada Nabi? Karena Allah dalam Al-Quran menegaskan, dan ini sering dibaca setiap khatib Jumat di saat khutbah yang kedua, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Atau perlunya kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepadanya, semoga kelak di hari kiamat kita mendapat syafaat dari yang mulia ini. Yang pertama sekali yang sama-sama kami hormati keluarga besar Ahlul Bait, semoga dengan adanya cobaan ini bisa menambah keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikhlaskan kepergian almarhum dengan seikhlas-ikhlasnya, dan semoga diberikan oleh Allah kesabaran, dan kita doakan semoga almarhum ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosanya, memaafkan seluruh kesalahannya, dan menerima segala amal baiknya, dan semoga dimudahkan oleh Allah urusannya untuk selanjutnya. Kemudian Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ko indak tambah namo kadang ko indak tasabih gala, ko indak teratok tersusun jari tasabih tabilang tuah kaganti patok pamual gala karilahan sadio pamanuhi. Kemudian kepada ibu-ibu bunda tangguang yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini sebagai takziah kita atau tausiah takziah kita, dan tentu kita semua sudah sama-sama melihat dan sama-sama menyaksikan bahwa setiap makhluk Allah itu pasti akan mengalami yang namanya mati. Dan ini sudah nyata dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu sudah pasti, tidak bisa kita bantah, karena Al-Quran sendiri yang mengatakan demikian. Kita selaku umat Nabi Muhammad, kalau kita beriman kepada Allah dan Al-Quran, tentu kita yakin apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian ibu bapak jamaah takziah yang dirahmati Allah, sebelum kita sampai kepada yang demikian, yang namanya maut ini, maka Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan diri, karena kita akan menempuh hal yang sama, yaitu kematian. Nah, oleh sebab itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, sab'u yajri ujrahunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih, kata Rasulullah. Jadi ada 7 amalan yang selalu mengalir pahalanya walaupun ia telah masuk ke alam kubur. Nah, yang 7 ini adalah bekal bagi kita untuk mempersiapkan diri sebelum maut datang menjemput kita. Yang pertama kata Rasulullah, man 'allama ilman, orang yang berilmu kemudian ilmunya diamalkan. Artinya dia memiliki ilmu lalu ilmunya diajarkan kepada orang lain. Dan ilmu itu banyak jenisnya. Tetapi di antara banyak jenisnya itu ada ilmu yang namanya wajib setiap individu mempelajarinya, yaitu ilmu yang berkaitan dengan masalah ibadah wajib kepada Allah. Itu wajib kita pelajari itu. Kemudian ilmu yang lain, ilmu sosial dalam kehidupan kita bermasyarakat, seperti matematik misalnya.
itu hukumnya mempelajari adalah fardu kifayah, sama dengan menyelenggarakan jenazah. Salah seorang di antara warga kita harus pandai dia matematik, harus pandai dia kimia, harus pandai dia fisika, harus pandai dia bahasa asing atau bahasa orang lain. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada orang lain datang ke tempat itu, sekurang-kurangnya tidak ditipu, tidak terkicuh ya, karena bahasa. Nah, jadi itu namanya fardu kifayah. Nah, ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, kalau kita memiliki ilmu, kemudian ilmu itu bermanfaat untuk orang banyak, lalu diamalkan oleh orang, dipergunakan untuk kebutuhan mencari hidup, kadang pahala gitu. Jadi kata Nabi, pahala itu akan terus mengalir kepada orang yang mengajarkan ilmu tadi. Ini pandai membengki, lalu diajar orang membengki, sehingga pandai membengki, buka lo bengki seorang. Nah, sudah itu beko ada orang beraja kayaknya sampai terus menerus. Jadi ilmu tadi berkembang. Selama ilmu tadi bermanfaat, maka itu menjadi pahala yang tidak akan terputus-putus. Nah, ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi terhadap anak gadis kita. Ini hal yang sangat penting ini ibu bapak, terutama sekali bagi ibu-ibu. Kalau kita lihat saat ini di zaman yang serba ada seperti yang kita rasakan saat ini, banyak di antara remaja kita yang tidak bisa pandai lagi memasak. Padahal dahulu orang tua kita selalu mengajarkan kepada anak-anak gadisnya pandai memasak. Untuk apa gunanya? Kelak kalau dia berumah tangga untuk melayani suaminya. Jadi kalau suami landak lama makan di rumah lain, nah itu siap-siap saja ibu. Siap-siap saja lagi. Kenapa? Kalau kini kau anak gadis ibu apa-apa, itu nyo tinggal memencet HP ko saya, lepasan. Kira-kira agak 10 menit atau 15 menit itu tidur di rumah. Aduh yang mantap makan. Nah, itulah kondisi saat ini. Walaupun ilmu memasak kita ajarkan ke anak kita bermanfaat untuk hidupnya, itu menjadi pahala bagi awak. Walaupun awak lama meninggal bisua, selagi ilmu itu diamalkannya, sehingga ketika berkeluarga, rukunnya dalam rumah tangga, tidak pernah silang sangkito, pahalanya akan terus mengalir kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu dan bermanfaat untuk kehidupan orang banyak. Nah, ini yang pertama ibu bapak. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, au hafara au karamahram, yaitu orang-orang yang selalu membersihkan aliran air atau aliran sungai. Jadi kalau ada sungai tasumbe dengan ringan tangan nyobarasian surang, tanpa disuruh, tanpa gotong royong. Karena itu bermanfaat untuk orang banyak. Maka itulah yang dikatakan dalam hadis Nabi, khairun nas yanfa'un nas. Manusia yang terbaik itu bermanfaat untuk orang banyak. Aduh, sebaliknya Pak Ibu, supaya rumahnya berasia, lalu ketika ada sarok di rumahnya buang si ke sungai. Ya campaan si ke sungainya, tidak peduli di orang lain. Ini tentang kehidupan sosial sehari-hari yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini. Atau awak tinggal serupa perumahan ko ada banda awak tasumbe, got awak tasumbe, ringan tangan awak merasihan. Jangan di padian bertumpuk-tumpuk sarok di situ. Bekolah bertumpuk sarok tiba hujan, terjadi banjir taniayu orang sebalik. Berarti kita telah berbuat zalim kepada diri kita sendiri dan zalim kepada orang lain. Nah, jadi dengan membersihkan sungai, memberasihan got di sekitar tempat tinggal awak, itu adalah kehidupan awak sehari-hari dalam bermasyarakat. Sampai-sampai Nabi mengajarkan seperti ini. Apa tujuannya? Supaya awak hidup bermasyarakat aman, tentram, damai. Jadi tidak ada selisih paham, tidak ada silang sangkito. Dek gara-gara got tasumbe, terjadi selisih paham. Nah, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah
kepada kita dalam hadis ini. Nah, Bapak jemaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, au gharrasa nakhlan, yaitu orang yang berupaya menanam pohon. Sehingga dahulu orang tua itu sering memperingatkan kepada kita, "Oi nak, teragulai masih diu cubulah tanam yo pohon nggak sebatang." Ternyata ini ada dalam hadis Rasulullah. Untuk gunanya dengan kita menanam pohon manfaatnya besar. Siapa yang kurang-kurangnya bisa orang bertabuh di bawahnya. Walaupun awak tidak dapat menikmati. Atau awak menanam sebatang pohon kelapa atau kerambi bahasa awaknya. Walaupun awak tidak dapat menikmati. Tetapi selagi kerambi tadi dipakai oleh orang sesudah awak, dipakai untuk memasak, menikmati, bermanfaat untuknya, pahalanya mengalir kepada awak. Nah, begitu ibu bapak Nabi mengajarkan kepada kita. Jadi pahalanya akan mengalir kepada orang-orang yang berupaya menanam pohon, kemudian dia tinggalkan untuk generasi berikutnya. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, au naba masjidan, orang yang membangun masjid. Nah, jadi orang yang membangun masjid, selagi masjid ini dimanfaatkan oleh jamaah atau umat, itu pahalanya akan mengalir kepada orang-orang yang berupaya membangun masjid itu. Membangun masjid itu banyak jenisnya. Mungkin dia indah kalau membuat rumah saji secara sudah langsung, tetapi ada mungkin melalui ide, mungkin melalui pikiran, mungkin melalui infak, sedekah dan lain sebagainya. Yang lebih penting lagi adalah memakmurkannya, mengimarahkannya. Inilah yang lebih penting sekali. Setelah dibangun, kita imarahkan, kita ramaikan, kita makmurkan. Siapa yang meramaikannya? Tentu kita yang tinggal di sekitar lingkungan masjid. Tidak mungkin lo orang jauh datang ke masjid awak. Nah, jadi orang-orang yang selalu berinfak untuk pembangunan masjid, dan selama masjid itu berdiri kokoh, dimanfaatkan oleh orang banyak, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang membangun masjid tadi, walaupun dia sudah masuk ke alam kubur. Kalau selagi dia masih hidup, berarti dia sudah menabung atau sudah berinvestasi pahala dengan membangun masjid. Kemudian ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yaitu awarratha mushafan, orang-orang yang berupaya menginfakkan mushaf. Apa itu mushaf? Mushaf adalah kitab Allah, kitab suci Allah, yaitu Al-Quran. Jadi ada di sebahagian masyarakat, di sebahagian warga kita ibu bapak, tapi kebanyakan, bukan sebahagian, kebanyakan di antara kita di rumah tuh layado Al-Quran. Aduh, tapi letaknya di mana? Letaknya kadang-kadang di atas kepala lemari, kadang-kadang dalam almari. Dan Al-Quran tuh selama letak di situ tidak pernah disentuh. Bila inyo takana Al-Quran tadi, ketikolah terjadi kematian, baru sibuk mencari Al-Quran. Yang kadang-kadang Al-Quran kulah babu pulau, karena lama talata. Yang lebih aneh lagi dalam warga kita, ala basobo Al-Quran ko diambil lalu diletakkan dekat mayat. Nah, diletakkan dekat itu. Amo banyak menceliak serupa itu ibu bapak. Karena daerah itu Ustaz Yunding, Ibu Bayu, PGRI, Perumda itu ambu itu taman dia itu. Banyak serupa itu terjadi. Diletakkan di samping mayat. Abilo mayatku mau membaca Al-Quran. Ya, padahal nyala meninggal. Nah, itulah yang terjadi. Nah, jadi daripada mushaf tadi talata, tasimpan, lebih rancak kita wakafkan kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran tadi. Selama Al-Quran tadi dipelajarinya, dibacanya, digalinya, sebanyak itu pula pahalanya mengalir kepada Allah. Nah, daripada terletak siu-siu lebih rancak kita
infakkan, kita wakafkan kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Banyak orang-orang yang butuh Al-Quran, banyak penghafal-penghafal Al-Quran atau orang-orang yang belajar Al-Quran. Kakak anak-anak TPQ ini butuh Al-Quran. Lebih rancak kita ujian kinyo, lebih bermanfaat dan terpakai daripada talatak di tiap kepala lemari. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi amal soleh atau amal ibadah yang tidak putus-putusnya, au tarakal walidaini yad'ulah, yaitu orang yang memiliki anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup maupun orang tuanya sudah meninggal. Nah, untuk mewujudkan anak yang soleh kok kalau zaman kini kok gak barek tantangan hidup. Banyak rintangannya. Apa sebab? Karena pengaruh kini kok yang lebih besar adalah HP. Contoh nampol yang ringan. Ketika inyo sekolah, dia pergi PR di sekolah, kerjakan di rumah. Anak kecil orang tua, anak tuh membuat PR dia lalu dia ambil apa? Padahal dia sudah melalang buana ke dunia maya. Dicari YouTube. Awak tidak tahu, awak sangkunya beraja ada. Akibatnya apa? Akibatnya sungguh sangat luar biasa, ibu bapak. Anak kalau sudah kecanduan HP, kalau banyak awak celik di media sosial, akibatnya sungguh sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita memiliki anak yang soleh, tentu kita butuh usaha. Salah satu usaha yang kita lakukan pertama kali tentu mulai dari keluarga. Kita didik anak kita arahkan dia ke jalan yang benar, kita arahkan dia ke masjid. Dan kita bersyukur sekarang ini ibu bapak atas program Progul pemerintah Kota Padang dengan adanya Smart Surau. Alhamdulillah sejak mulai Smart Surau itu larami sholat subuh berjamaah di masjid. Bersyukur kita. Tetapi yang lebih aneh, anak pai sholat subuh, orang tuanya pai mantan sampai pintu. Ini boleh pulang lihat. Itu anehnya. Hanya tidak satu sholat subuh berjamaah dah. Nah, seharusnya kalau lado peluang pakai itu satu lewat sholat subuh berjamaah. Karena sholat subuh dengan berjamaah itu sungguh sangat luar biasa nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. 190 pahalanya di sisi Allah ibu bapak. Sholat subuh berjamaah itu. Kita arahkan anak kita bimbing dia. Sudah itu jago kawannya, jusianya berkawan, lain jurang nanelo, kau berkawan atau indah. Itu perlu kita perhatikan. Itu cara mewujudkan supaya anak tadi menjadi anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya, yang berbakti kepada orang tuanya. Itulah hal-hal yang perlu kita persiapkan, ibu bapak, yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak putus-putusnya walaupun kita telah masuk ke alam kubur. Dengan mengajarkan ilmu, dengan kita membersihkan aliran-aliran air atau air sungai, kemudian dengan kita membuat sumur atau air kran di depan rumah kita, biarkan saja orang lain memakainya, karena itu menjadi amal soleh di sisi Allah. Jangan awak pilih, jangan dihitung lo barang bayi tiap bulan. Ya kok diambil ayi untuk cuci tangan, ini udah karena perlu. Nah, jadi tidak masalah. Nah, itulah akan menjadi amal soleh bagi awak yang tidak putus-putusnya. Kemudian pesan Nabi lagi, terutama sekali kepada keluarga besar Ahlul Bait. Jadi Nabi berpesan, kalau salah seorang di antara keluarga itu telah meninggal, kemudian tetap jaga hubungan baiknya dengan kawannya dahulu. Ajusianya bakawan dahulu. Tetap sambungkan silaturahminya. Ini pesan Nabi. Tetap sambungkan silaturahminya, jangan sampai terputus.
Nah, tapi di awak di Minangkabau ku ibu bapak aneh kalau antara bako jonak pisang. Kalau lah salah seorang meninggal kadang-kadang bako nak pisang pun tidak seberhubungan leh. Lah putus silaturahmi sampai di situ. Padahal Nabi tidak mengatakan demikian. Tetap sambungkan silaturahminya. Yusianya bakawan. Sudah itu mintakan inya maaf. Mintakan maaf kepada siapa saja dia berteman. Ya, karena kita manusia ini kata Nabi al-khata' wa sifatun nas. Awak tidak luput daripada salah dan janggal. Nah, itu disuruh banyak-banyak mintakan maaf kepada siapapun. Mudah-mudahan dengan maaf itu Allah memaafkan pula kesalahannya. Kemudian lagi yang tak kalah penting, kalau ada masalah hutang piutang yang berkaitan dengan ahlul bait ini, almarhum ini, maka ahlul bait segeralah selesaikan. Ya, selesaikan karena hutang itu wajib dibayar. Karena Nabi menganjurkan ampe pelakaro yang harus kita lakukan dengan segera, salah satunya adalah membayar hutang. Kalau lah tibo jangkunyo, lah tibo wakatunyo, lah ada pembayar. Jangan ditunda-tunda, sebab kalau ditunda, beko tak pakai lu pitingnya datang orang menagih, awak lapannya, wala sekilo kapalo kenalo ke dicarian. Nah, jadi segera menyelesaikan masalah utang piutang. Kalau sekiranya almarhum itu ada berutang ketika jadi selesaikan oleh ahli bait. Kemudian yang terakhir yang tak kalah penting adalah mendoakannya. Bila mendoakannya setiap saat. Ya, setiap saat, setiap waktu, terutama sekali anak, ahli bait, keluarga. Ya, karena doa anak kepada orang tua itu langsung didengar oleh Allah, langsung dikabulkan oleh Allah, tidak ada pembatas. Doa orang tua terhadap anak itu langsung tidak ada pembatas. Nah, itulah yang perlu dilakukan oleh ahli bait terhadap almarhum yang telah meninggalkan kita. Karena itulah hal yang terakhir yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan kita melakukan hal-hal yang seperti itu, semoga almarhum dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan seluruh dosanya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita doakan almarhum ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahannya, kemudian menerima seluruh amal ibadahnya dan mudah urusannya untuk selanjutnya. Kita awali dengan summahilat rawatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati kiramal Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sallim wa sallim ala Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajati wa tutahhiruna biha min jami'in sayi'at wa turfa'una biha innaka 'alad darajati wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati amin ya qadiyal hajati ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara ولجامع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا متعابة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وحده
Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata ala ahlil qubur min ahli la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahin khususan minal muslimina wal muslimati ila magharibiha barriha wa bariha khususan abaina wa ummahatina wa auladinatina wa banatina minan nari ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakharatil maut wa najati wa minan nari wal afwatan indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa